Oke teman-teman, kita akan coba menginstal OpenClaw dengan cara yang gampang tanpa perlu masuk ke server menggunakan infrastructure as a code yaitu Ansible. Pertama rekan-rekan buka di sebelah kanan link repo yang ada di deskripsi. Di situ di readme dijelaskan cukup detail langkah-langkahnya. Jadi pertama kita lakukan clone repo tersebut ke lokal komputer kita. Kemudian kita menuju ke folder repo itu. Kemudian ya kita buka VS Code untuk mengedit. VS Code telah terbuka. Kemudian kita baca lagi di bawah. Ya kita Ansible ini karena dia tidak bisa di Windows, maka kita membutuhkan Linux environment. Dalam hal ini kita akan menggunakan WSL. Pertama kita copy dulu environment template menjadi environment yang akan kita edit. Di situ ada Sumopod AI base URL, merupakan Sumopod AI. Kemudian kita masuk ke Sumopod dengan menggunakan link yang ada di deskripsi. Kita login. Kemudian menggunakan Google yang lebih gampang. Pilih akun Google-nya yang akan digunakan. Pilih ke VPS ya. Kemudian masukin detailnya, nama VPS harus unik, pilih lokasinya, terus jangan lupa operating system yang dipilih adalah OpenClaw 40% diskon. Nah pada saat kita mengklik VPS, karena kita belum punya saldo, maka kita top up dulu. Top up tidak perlu banyak-banyak, kita gunakan seharga dengan harga VPS 36.000 dalam hal ini. Kemudian kita bayar dengan QR code. Oke, pembayaran berhasil. Setelah itu oke, pembayaran kita berhasil. Sekarang kita kembali ke Sumopod. Kita buat VPS-nya, masukin nama unik, kemudian pilih lokasi Jakarta dan pilih OpenClaw for 40% diskon, lalu buat VPS-nya. Sekarang VPS lagi sedang provisioning. Kita butuh API key. Kita menuju menu AI dan pilih add API key. API key tidak harus punya saldo. Kemudian kopikan API key-nya ke .env. Kemudian kita butuh OpenClaw version. Untuk mengetahui version kita search dari npm OpenClaw. Karena banyak sekali, kita pilih yang paling atas. Versi terbaru ternyata tanggal 26 Februari 2026. Oke, kita kembali ke NF, kita edit supaya sekalian diupdate OpenClaw-nya. Kemudian di situ ada profile agents, kita biarkan saja, kita hanya edit nama kita. Kita mau dipanggil apa sama agent, kemudian nama agent, dan the rest kita biarkan saja, nanti kalau teman-teman mau edit silakan.
Kemudian kita butuh properti dari server, IP address yang ada di semua port, masukin juga pindahkan passwordnya, kemudian juga kasih nama server ini mau dikasih nama apa. Kemudian di repo ini juga mendukung sinkronisasi dari konfigurasi OpenClaw ke Git secara reguler. Default value-nya itu 10 menit. Untuk itu kita perlu repo baru untuk target dari sinkronisasi. Teman-teman bikin repo baru di GitHub-nya, set ke private jangan lupa, kemudian copy linknya ke remote URL. Kemudian kita juga perlu token, teman-teman create token, pilih di developer setting, kemudian personal access token dan token klasik. Karena di sini hanya buat demo, saya token yang akan saya bikin hanya berdurasi 1 hari. Tapi kalau teman-teman, di kasus teman-teman mungkin terserah mau dipilih unlimited atau berapa hari. Dan pilih tanggalnya, saya karena punya saya cuma buat demo, saya set menjadi 1 hari. Kemudian privilege-nya pilih hanya untuk repo. Kemudian generate token, tokennya pindahkan ke dalam .env, dan kita siap untuk menjalankan. Setelah itu masih ada satu lagi. Di atas kita butuh OpenClaw Gateway Token. Nah, ini adalah password untuk mengakses gateway. Ini silakan teman-teman pilih password apa yang akan teman-teman gunakan. Oke, kita siap untuk menjalankan Ansible. Oke, kita buka command prompt atau PowerShell. Di repo ada komennya, teman-teman tinggal copy dan jalankan komen itu. Dan Ansible WSL kita sebagai Ansible agent akan mendeploy konfigurasi yang sudah kita setting ke server semua port. Beberapa ditambahkan di sini yaitu Node.js-nya diupdate ke versi 24 karena dari masukan teman-teman di OpenClaw Group. Kemudian Gemini CLI juga diinstal karena ini dibutuhkan jika teman-teman menggunakan Gemini OAuth. Tentu saja dengan catatan beberapa orang diblok sama Google karena menggunakan OAuth ya, sebagai catatan saja. Oke, sekarang OpenClaw sudah menuju ke OpenClaw instalasi. Dalam hal ini dia akan mengupdate OpenClaw ke versi 26 Februari. Dan kemudian mengkonfigurasi OpenClaw, kemudian melakukan git sinkronisasi git terhadap folder OpenClaw dan memindahkan profile dari agent yang sudah kita set. Dan terakhir dia akan melakukan restart OpenClaw. Gateway. Dan di sini juga dilakukan setting firewall, membatasi port 22 hanya untuk komputer kita saja. Kemudian teman-teman setelah itu masuk ke localhost 187.8.9, gateway token, masukkan gateway token yang sudah teman-teman set. Setelah itu klik connect. Sekarang connected, dan teman-teman bisa chat dengan OpenClaw. Pertama dengan /new adalah membuat session baru.
Dia akan menjawab sesuai dengan nama yang kita kasih di dalam tadi kita kasih namanya. Kemudian kita cek model yang tersedia, karena kita sudah set semua port tadi, dan di dalam semua port sudah ada model SID 2.0 mini free. Dan kalau kita klik status, dia akan nampil status seperti ini. Demikian teman-teman, bagaimana cara men-setup OpenClaw server dengan cara yang gampang tanpa perlu masuk ke server dengan menggunakan Ansible. Selanjutnya teman-teman bisa menambahkan fitur-fitur OpenClaw langsung melalui chat di interface chat ini. Misalnya mengkonekkan WhatsApp atau Telegram atau channel-channel lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.